Sobat KRS dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat. Berjumpa dengan saya Debu Widyadana dari tim klinik KRS BP2P Jawa 3. Sobat KRS, ada beberapa hak tentang tanah yang kita kenal di Indonesia itu, mulai dari letter C atau gire, petok, ya, dan selain itu masih banyak lagi. Sobat KRS, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau kita sebutnya UUPA yang sudah menjadi kitab suci terkait masalah pertanahan yang ada di Indonesia. Di dalam banyak hal, kalangan menyebutkan bahwa UUPA ini menjadi salah satu karya masterpiece, karya terbesar bangsa Indonesia, anak bangsa ini di bidang hukum. Mengingat perjuangan gigih dan memakan waktu yang tidak sedikit, tidak sebentar. Tercatat kurang lebih 12 tahun undang-undang ini disusun. Mulai tahun 1948, dimulai di Yogyakarta, di kota tercinta ini, dan diundangkan pada tahun 1960. Undang-undang Pokok Agraria ini menjadikan peraturan pertanahan ini terunifikasi dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang sebelumnya merupakan warisan kolonial yang bersifat eksploitatif, dualistik, dan feodal. Dan Undang-Undang Pokok Agraria ini bersifat umum, leg generalis. UUPA ini hanya membuat peraturan-peraturan secara global. Nantinya aturan-aturan khususnya dibuat berdasarkan PP dan lain sebagainya. Sobat KRS, aturan secara khusus yang bersifat spesial itu misalnya di Undang-Undang Nomor 1 tentang perumahan dan permukiman. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 misalnya tentang hak tanggungan dan lain-lain. Ini menjadi aturan-aturan khusus, tapi UUPA tidak. Ini di dalam UUPA banyak diatur hak atas tanah yang sudah didaftarkan ke negara melalui kantor pertanahan setempat, sehingga ada bermacam-macam tanah-tanah yang belum didaftarkan juga, di situ juga diatur. Misalnya tanah milik adat, gire, letter D, petok, kitir, dan lain-lain. Ini berlaku di banyak daerah yang tidak diatur di dalam UUPA. Sedangkan di dalam hukum agraria ini diatur hal-hal tertentu saja. Sobat KRS, dalam UUPA hanya diakui bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara, maksud saya kepentingan negara dan nasional. Dan yang bisa diberikan hak atas tanah itu hanya di atas tanah. Kalau di laut gitu seperti yang sekarang lagi populer, yang pagar laut segala macam, nah itu tidak diberikan haknya. Walaupun saat ini hak tersebut muncul. Ini unik ini. Ini mungkin perlu pemahaman lebih daripada si pemberi hak, atau si pemberi hak sudah melampaui batas-batasnya gitu. Adapun jenis hak tanah dalam UUPA itu meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak yang lain yang tidak termasuk di dalam hak tersebut. Namun yang akan dibahas di sini adalah jenis-jenis tanah yang dijumpai terutama untuk kepentingan membangun rumah. Atau tanah apa saja sih yang boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk membangun perumahan. Ini penting Sobat KRS, karena tidak semua hak atas tanah itu yang bisa dijadikan untuk membangun properti atau perumahan atau bangunan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Hak yang bisa digunakan untuk membangun perumahan atau properti atau bangunan itu pertama adalah hak milik. Hak ini yang hak turun-menurun, terkuat, ya terpenuh yang dapat dipunyai oleh warga Indonesia. Hak ini juga bisa beralih dan dialihkan kepada pihak lain, kemudian menjadi
jaminan, masih banyak hal yang didapat oleh keistimewaan hak ini. Kemudian hak milik ini juga bisa dipunyai oleh badan hukum tertentu. Orang asing yang mempunyai hak milik karena warisan atau wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, juga warga negara gitu. Kemudian bila dia kehilangan kewarganegaraannya, maka wajib melepaskan hak tersebut. Perolehan hak milik juga bisa dari perubahan dari hak guna bangunan atau hak pakai menurut peraturan yang berlaku. Kemudian kedua adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya itu dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Kemudian bisa diperpanjang lagi 20 tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian dapat dijadikan jaminan kredit, jaminan hak tanggungan. Nah, tapi siapa saja yang bisa memiliki hak guna bangunan? Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kemudian hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah orang lain yang diberikan wewenang dan kewajiban tertentu. Nah, hak pakai ini bisa diberikan kepada atau selama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Sobat KRS, siapa saja yang bisa menggunakan atau memiliki hak pakai ini? Pertama, warga Indonesia. Kedua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Ketiga, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kemudian, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Kemudian, hak selanjutnya adalah hak guna usaha. Jika di atas tanah tersebut masih hak guna usaha, maka harus terlebih dahulu menjadi atau mengajukan hak guna bangunan. Karena jika tanah HGU ini sudah tidak bisa didirikan bangunan di atasnya. Hal ini karena HGU biasanya diberikan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, termasuk pertambangan. Nah, pengajuan perubahan HGU menjadi HGB diajukan kepada kantor pertanahan setempat, tergantung luasnya. Untuk luas tertentu diatur atau diurus di kantor pertanahan atau kantor wilayah, atau bahkan bisa juga diurus di kementerian di tingkat pusat. Satu pertimbangan perubahan HGU menjadi HGB adalah peruntukan lokasi. Jika memang lokasi tersebut sekarang sudah menjadi area pemukiman menurut RT/RW, RTDR, maka HBU bisa diubah menjadi HGB. Tetapi jika peruntukannya masih untuk pertanian, perkebunan, atau perikanan, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sobat KRS, tidak hanya HGU yang bisa diubah menjadi HGB, tapi sertifikat hak milik itu juga bisa diubah atau harus diubah bahkan menjadi HGB bila akan dibangun proyek properti oleh suatu perusahaan yang dengan luasan tertentu. Sobat KRS, hak-hak yang bisa didirikan bangunan. Tapi kita harus tetap melihat kesesuaian peruntukannya. Nah, diperhatikan tata ruang, wilayah rentannya tata ruang yang berlaku di suatu daerah. Karena mungkin saja kita menemukan kasus lahan suatu sertifikat hak milik tetapi tidak bisa diajukan perizinan untuk proyek pemukiman atau perumahan karena bertentangan dengan RT/RW-nya. Demikian Sobat KRS, tetap sehat, salam semangat, dan salam inklusi.